Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada semester 2 pada kajian kitab Fathul Qorib Al-Mujib yang insyaallah akan mulai kita kaji. Maka dari itu sebentar lagi setelah menuntaskan makna hukum, maka kita akan masuk ke pembahasan kitab. Dan alhamdulillah pada semester lalu telah kita bedah muqaddimah atau pengantar tentang fikih secara umum dan nilai-nilai historis, tarikh, tasyri', fikih, dan juga makna hukum itu sendiri, dan klasifikasi dan jenis-jenis hukum dan pembagiannya. Dan alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita bahas tentang hukum taklifi, dan hari ini insya Allah kita akan membahas hukum yang kedua, yaitu hukum wad'i. Jadi perlu kita ingatkan bahwasanya hukum itu ada dua, yaitu hukum taklifi yang telah kita kemarin bahas dan hukum wad'i. Nah, jadi hukum taklifi setelah sesuai yang kemarin kita bahas adalah instruksi Allah Subhanahu wa ta'ala yang berasal dari Allah untuk para hamba-hambanya mukallaf, untuk para mukallaf yang itu berupa tuntutan, yang itu baik itu tuntutan yang jazim, yang itu tuntutan yang bersifat memaksa seperti wajib, atau tuntutan bersifat anjuran yaitu sunnah. Selain tuntutan juga perintah untuk meninggalkan. Nah, baik itu perintahnya meninggalkan itu bersifat memaksa, yaitu bermakna haram, dan atau hanya anjuran, yaitu makruh. Jadi, dan juga yang terakhir adalah ibahah, yaitu diperbolehkan atau mubah. Itu adalah hukum taklifi yang pernah kita bahas kemarin. Dan hari ini kita akan membahas tentang hukum wad'i. Nah, hukum wad'i, apa yang dimaksud dengan hukum wad'i? Hukum wad'i fahuwa khitabullah al-warid bikauni syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasidan, yaitu khitabullah al-warid bikauni asy-syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasidan, yang memiliki makna hukum wad'i adalah tuntutan, meletakkan sesuatu, sebagai sebab, syarat, atau pencegah bagi lainnya terciptanya suatu hukum. Nah, kita ulang.
tuntutan meletakkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau pencegah bagi lainnya terciptanya hukum. Nah, ini penting. Kalau kita buka buku kita lagi, buku fikih yang ada di Mu'allimin, di sana ada syarat. Oh, terus ada sebab. Terus ada mani, ada mubtilat. Nah, itu semua masuk pembahasan dalam hukum wad'i. Dalam hukum wad'i. Nah, ini yang perlu kita tahu, perlu kita dalami. Sebenarnya apa sih perbedaan antara syarat, perbedaan antara sebab, apa itu penghalang? Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui. Dan itu semua akan dibahas pada pembahasan hukum wad'i. Nah, di sini akan kita bahas bahwasanya hukum wad'i dibagi menjadi 5. Kemarin juga dibagi menjadi 5, sekarang dibagi menjadi 5. Nah, kalau hukum taklifi kemarin dibagi menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini dibagi juga menjadi 5, yaitu sebab, syarat, dan mani. Yang ketiga adalah mani. Yang keempat adalah sahih. Yang kelima adalah fasid. Nah, jadi sebab, syarat, lalu mani, yang kelima sahih, yang keempat sahih, yang kelima adalah fasid. Ini perlu kita ketahui bersama. Nah, jadi memasuki yang pertama adalah sabab. Apa yang dimaksud sabab? Di sini istilahi dengan ma yalzamu min wujudihil wujud wa min adamihi al-adam lidzatihi. Nah, ma yalzamu min wujudihil wujud wa min adamihi al-adam lidzatihi. Sabab adalah sesuatu yang mengharuskan adanya atau wujudnya dari suatu hal, menyebabkan wujudnya hal lain, menyebabkan wujudnya hal lain, dan tidak adanya hal tersebut meniadakan suatu hal lain. Jadi atau kita bisa dengan bahasa yang mudah adalah, jika kontekskan dalam makna fikih, sesuatu yang mewajibkan adanya sesuatu tersebut suatu hukum, dan tidak adanya suatu hal tersebut tidak adanya hukum. Nah, itu adalah dalam konteks fikih. Dan lebih mudahnya lagi adalah sebab adalah tanda yang menandakan lahirnya hukum. Nah, ini lebih mudah. Tanda yang melahirkan suatu hukum. Tanda yang melahirkan suatu hukum. Nah, supaya lebih jelas, kita akan berikan contoh. Contoh, misalkan kita semua sudah mempelajari tentang balik dan juga tanda-tanda balik. Salah satu tanda balik apa? Nah, keluarnya mani pada umur minimal 9 tahun Hijriah. Jika sudah keluar mani pada umur 9 tahun Hijriah, kita dibebani suatu syariat. Nah, atau kita sudah disebut mukallaf. Jadi sudah dibebani hukum syariat. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya balik merupakan sebab kita dibebani hukum syariat.
Jadi balik merupakan sebab kita dibebani hukum syari. Itu salah satu contoh pertama. Dan contoh kedua, baik, kita setelah ini sholat apa? Sholat zuhur. Kapan masuk sholat zuhur? Nah, tergelincirnya matahari. Bukan dengan jam ya, jam bisa maju bisa mundur. Dengan tergelincirnya matahari. Jika matahari telah tergelincir, artinya sudah masuk waktu zuhur. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya tergelincirnya matahari merupakan sebab masuk waktunya sholat zuhur. Nah, itu adalah sebab, salah satu sebab. Nah, itu adalah makna sebab dan contoh-contohnya. Itu yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah syarat atau syarat. Apa yang dimaksud dengan syarat? Di sini diceritakan istilahan ma yalzamu min adamihil adam wa la yalzamu min wujudihil wujud wa la adamu li dzatihi. Nah, bahasa yang lebih mudah untuk supaya kita bisa pahami, syarat adalah suatu perkara syariat yang mewajibkan harus terpenuhi untuk melaksanakan suatu ibadah tertentu. Jadi perkara yang harus dipenuhi demi melaksanakan ibadah tertentu, ini adalah syarat. Gampangnya seperti itu. Suatu hal yang harus terpenuhi untuk melaksanakan ibadah tertentu. Jika tidak terpenuhi bagaimana? Tidak sah. Itu adalah syarat. Maka dari itu, kalau kita lihat kembali pada pelajaran-pelajaran yang lalu, syarat sujud syukur menurut mazhab Syafi'i apa saja? Syarat. Nah, suci dari hadas dan najis, selalu menutup aurat. Terus apa lagi? Menghadap kiblat. Apa lagi? Khalas. Jika tiga ini harus terpenuhi. Tanpa tiga yang terpenuhi ini, maka ibadah tidak sah. Jadi tiga ini harus terpenuhi semuanya. Kalau satu saja tidak terpenuhi, maka tidak sah. Itu adalah salah satu contoh syarat dan makna syarat dan contoh syarat. Nah, itu adalah hukum wad'i yang kedua. Hukum wad'i yang ketiga adalah mani'. Pakai ain. Mani'. Apa itu maknanya mani'? Mani' adalah ma yalzamu min wujudihil adam wa min adamihil wujud wala adamu li dzatihi. Ma yalzamu min wujudihil adam wa min adamihil wujud wala adamu li dzatihi. Apa maknanya itu? Maknanya adalah hal yang lebih mudah untuk dipahami. Istilahnya adalah mani itu penghalang. Singkatnya adalah mani itu penghalang. Atau sesuatu yang dapat membatalkan hukum. Penghalang atau sesuatu yang dapat membatalkan hukum atau meniadakan hukum. Membatalkan atau meniadakan hukum. Nah, itu adalah mani. Kalau kita lihat contohnya, apa suatu hal yang dapat meniadakan hukum atau membatalkan hukum? Contoh yang paling mudah adalah ketika
sebentar lagi kapan Ramadan? Nah, sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Dan ketika masuk Ramadan, salah satu syaratnya adalah an-naqu 'anil haidhi wan nifas. Adalah suci atau terhindar dari haid dan nifas. Nah, haid dan nifas ini, jika ada seorang perempuan itu sedang haid atau nifas, apakah boleh puasa? Tidak boleh puasa. Kalau puasa hukumnya bagaimana? Haram dan berdosa. Haram dan berdosa. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan dari hukum ini bahwasanya haid dan nifas merupakan mani. Haid dan nifas merupakan mani atau penghalang dari diwajibkannya hukum puasa. Jadi haid adalah mani atau penghalang dari diwajibkannya hukum puasa. Nah, ini adalah hukum yang ketiga. Lalu hukum yang keempat apa? Hukum yang keempat adalah sahih. Hukum yang keempat adalah sahih. Apa itu sahih? Di sini dalam Syekh Hasan bin Ahmad Al-Kaf mendefinisikan sahih sebagai mastajma'a syurut al-mu'tabarah fihi sawa'un akana ibadatan am mu'amalatan. Jadi mastajma'a syurut al-mu'tabarah fihi sawa'un akana ibadatan am mu'amalatan. Jadi artinya dari sahih adalah suatu ibadah, suatu hal yang itu syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, ini suatu hal yang itu terpenuhi syarat-syaratnya, baik itu ibadah atau muamalah, perkara muamalah. Jadi sesuatu yang itu syarat-syaratnya terpenuhi, baik itu ibadah maupun muamalah. Ini adalah makna dari sahih. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita wudu. Wudu itu memiliki rukun-rukun, dan wudu memiliki syarat sah, dan wudu itu juga memiliki sunnah-sunnah. Jika dilakukan semuanya, dipenuhi semuanya, rukunnya dipenuhi, syaratnya dipenuhi, dan semua juga dipenuhi, maka wudu tersebut kita katakan sahih, atau bisa dikatakan sah. Sahih atau sah. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Dan juga contoh yang lain yang sudah kita bicarakan tadi, sujud syukur. Mari kita refleksi bersama-sama. Sujud syukur tadi syaratnya apa saja tadi? Menutup aurat, suci dari hadas dan najis, dan menghadap kiblat. Oke. Ini rukun, ini syaratnya. Lalu rukunnya apa saja? Rukunnya menurut mazhab Syafi'i apa saja? Baik, niat, lalu takbiratul ihram, terus sujud, terus apa lagi? Salam, terus tartib. Ketika 5 ini dilakukan dan syarat cara sujud syukur ini dilakukan semuanya, maka yang terjadi adalah apa? Sujud syukur kita dihukumi sahih atau dihukumi sah. Nah, ini adalah hukum wad'i yang keempat beserta contohnya. Dan yang terakhir adalah fasid. Hukum wad'i yang terakhir kelima adalah fasid. Fasid. Hukum wad'i yang kelima adalah fasid. Apa yang dimaksud fasid?
yaitu walladzi faqada ba'du syurutis sihhah sawa'un akana ibadatan am muamalatan. Huwallazi faqada ba'du syurutis sihhah sawa'un akana ibadatan am muamalatan. Di sini diceritakan bahwasanya fasid itu adalah lawan katanya sahih. Fasid itu apa? Sesuatu yang tidak memenuhi syarat, sesuatu yang tidak memenuhi syarat sah, sesuatu yang tidak memenuhi syarat sah, baik itu ibadah maupun muamalah. Nah, sesuatu yang tidak memenuhi syarat sah, baik itu perkara ibadah maupun muamalah, jadi itu adalah yang namanya fasid. Kita kembalikan contoh ke yang tadi sujud syukur ya, sekarang sujud tilawah. Baik, sujud tilawah rukunnya apa saja? Niat, terus sujud, terus salam, terus tartib ya. Niat, takbir, sujud, salam, tartib. Lalu syaratnya apa lagi? Syaratnya apa? Suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat. Baik. Terus ada sabab atau sebab dari sujud tilawah. Apa sebabnya? Naam, mendengar atau membaca ayat sajadah. Nah, terus kalau ada sabab, ada mane juga, penghalang dari sujud tilawah. Apa penghalang dari sujud tilawah? Apa penghalang dari sujud tilawah? Ya, dia tidak dalam keadaan suci. Belum tidak dalam keadaan suci, baik itu suci dari hadas dan najis, dan juga tidak menghadap kiblat, mane, penghalang. Nah, jadi seperti itu. Jika tidak dalam keadaan suci, lalu tidak memenuhi syarat, tetapi dia tetap ngeyel ingin sujud tilawah, maka jika sujud tilawah hukumnya apa? Hukumnya fasid atau tidak sah. Nah, fasid atau tidak sah. Jadi jika kita analisa baik-baik, inilah 5 hukum wad'i yang perlu kita ketahui dan kita berikan contohnya, dan kita dapat analisa dalam hukum-hukum. Yaitu yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah sabab. Yang pertama tadi adalah sabab. Apa sabab itu? Sabab adalah tanda yang menandakan lahirnya suatu hukum. Seperti yang kita bicarakan, balik menjadi sebab diwajibkannya kita dibebani hukum syariat. Yang pertama. Dan yang kedua adalah syarat. Syarat apa? Syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi ketika kita hendak melakukan suatu ibadah tertentu atau muamalah. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, syarat sujud tilawah. Nah, dan selanjutnya apa? Adalah mane atau penghalang. Penghalang dari apa? Penghalang dari sesuatu yang dapat menghalang atau sesuatu yang dapat meniadakan atau membatalkan hukum. Seperti haid dan nifas merupakan mane atau penghalang dari diwajibkannya puasa. Baik. Yang selanjutnya apa? Yang nomor 4 adalah sahih. Yang nomor 4 adalah sahih. Nah, apa itu sahih? Sahih adalah suatu yang istajma' atau terpenuhi syarat-syaratnya, baik itu ibadah atau muamalah. Dan yang terakhir adalah fasid. Apa itu fasid?
suatu hal yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, baik itu ibadah atau muamalah. Mari kita bersama-sama hafalkan, bersama-sama pahami, bersama-sama kita tatbik atau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan analisa dalam hukum-hukum fikih, supaya kita lebih mudah untuk mengamalkan syariat Allah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Besok ini, minggu depan, kita akan mulai pembahasan dalam kitab Fathul Qarib dan Mujib. Fathul Qarib al-Mujib, kita akan memulai dari bab Toharoh, dari bab sesuci yang akan kita mulai insya Allah. Bagaimana kitab Toharoh itu, apa makna Toharoh itu, akan kita bahas minggu depan. Sekian, sebelum bubar semua nanti foto bersama, duduk dulu semuanya. Baik, sekian dari saya yang bisa kita sampaikan. Sekian, nun wal qalam mimma yusurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.